Hari ini aku akan share 10 alasan kenapa orang mau membeli produk kamu secara psikologi. Oke, banyak hal yang mempengaruhi keputusan orang untuk membeli sebuah produk. Dan salah satunya itu dipengaruhi oleh psikologi. Nah, ini ada 10 hal yang mempengaruhi mereka, calon customer kita, untuk membeli produk kita. Dan kita sebagai penjual bisa menggunakan 10 hal ini untuk memaksa, dalam tanda kutip ya, secara tidak langsung customer untuk membeli produk kita. Tapi customer tidak tahu. Nah, apa saja 10 hal itu? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum ke yang pertama, jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Oke? Thank you. Masuk ke yang pertama, yaitu free item. Free item di sini maksudnya item-item yang bisa kita berikan secara free. Contohnya, kalau misalnya kita jualan baju, maka kita bisa gunakan baju free topi. Kalau misalkan kita jualan sepatu, maka kita bisa jual sepatu free kaos kaki. Nah, free item ini bisa kita gunakan sebagai pancingan agar orang mau membeli produk kita. Secara tidak langsung, orang itu merasa diuntungkan kalau misalkan membeli produk kita dengan kata-kata free itu. Padahal kalau misalkan di total harga dua produk itu, yang dijual maupun yang free, itu sama. Maksudnya kalau misalnya sepatu free kaos kaki, sepatunya harganya katakanlah 200.000, kaos kakinya harganya 50.000, dan kalian menjual sepatu ini harganya 250.000 free kaos kaki. Itu sama saja dengan kalian menjual harga sepatu 200.000 dan kaos kaki 50.000. Tapi berhubung ini kalian satukan dan ada embel-embel free, maka customer akan lebih diuntungkan. Kemudian yang kedua adalah iri dengan customer review. Dan sebagian besar orang Indonesia, aku tahu banget mereka itu iri banget, irian. Kayak kalau misalnya tetangganya beli sesuatu, mereka langsung iri. Kalau misalkan di sosial media, teman-temannya pamer sesuatu, mereka iri. Misalnya temannya pamer HP baru, mereka iri. Temannya pamer baju baru, mereka iri. Temannya pamer sepatu baru, mereka iri. Temannya pamer tas baru, mereka iri. Iri itu menimbulkan keinginan untuk membeli. Sebenarnya kayak gitu. Makanya kita harus bisa membuat customer itu iri. Dengan cara apa? Dengan cara customer review. Nah, kita bisa meminta customer-customer kita yang sudah melakukan pembelian itu memfoto produknya atau memfoto mereka sedang menggunakan produk itu. Contohnya sepatu. Ya, minta customer untuk tolong foto sepatu yang kamu gunakan. Kalau misalkan baju, ya tolong foto baju yang sedang kamu gunakan. Dengan foto itu kita bisa membuat customer iri dan menimbulkan keinginan untuk membeli produk itu. Yang nomor 3 yaitu penasaran. Seperti yang aku sudah jelaskan di 13 headline, itu ada yang namanya curiosity headline. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat orang penasaran tentang barangnya, tentang manfaatnya, tentang bentuknya, tentang keunikannya, tentang apapun, kalau misalkan kita bisa membuat orang penasaran, maka akan menimbulkan keinginan orang untuk membeli. Sama seperti produk-produk seperti ini. Katanya mesin cuci ini bisa buat nyuci brush makeup sama sponge makeup. Mari kita coba. Jangan lupa untuk tambahin air dan tambahin sabun. Terus digiling dulu, baru dimasukin brushnya. Nah, pas aku masukin brushnya tuh ternyata oglek-oglek gini, jadi aku pegangin deh brushnya. Dan hasilnya ternyata dia beneran bisa bersihin brush aku. Nah, mereka mereview produk itu dengan cepat. Sebenarnya cepat itu alasan dasarnya adalah karena batasan maksimal video, entah itu 15 detik atau 60 detik. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan psikologi, orang itu tidak bisa memproses sesuatu dengan cepat. Tapi orang itu bisa menangkap hal-hal kecil sehingga mereka akan curiosity, akan penasaran dengan detailnya seperti apa. Itulah makanya banyak sekali orang yang membuat review dengan video seperti itu tadi. Yang nomor 4 yaitu foto dengan visualisasi. Kalau misalnya kamu jualan produk seperti ini produk yang bagus, tapi kalau misalnya foto produk kayak gini itu hanya cocok digunakan untuk foto produk katalog. Maksudnya kalau misalnya produknya itu ada banyak, tapi kurang cocok kalau misalkan digunakan untuk promosi atau dijual di sosial media, dijual di marketplace, dijual di WhatsApp dan sebagainya. Orang nggak akan terlalu tertarik kalau misalkan hanya melihat produknya, kecuali kita menambahkan visualisasi seperti ini. Nah, dengan foto yang seperti ini, orang bisa memvisualisasikan apa fungsi dari produk ini, gimana kalau misalkan produk ini digunakan, apa manfaat yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita membeli produk ini. Itu orang bisa memvisualisasikan sehingga menambah keinginan orang untuk membeli. Yang nomor 5 yaitu foto dengan emosi. Foto yang memancing emosi. Emosi yang aku maksud bukan emosi yang negatif ya, yang marah-marah, yang itu enggak kayak gitu. Emosi dalam artian kebahagiaan, kesenangan, penasaran, takut juga bisa, membanggakan. Nah, itu juga bisa termasuk emosi. Nah, kita bisa membuat orang seolah-olah kalau misalnya mereka menggunakan produk ini atau membeli produk yang kita jual, itu mereka bisa bahagia, mereka bisa senang,
mereka bisa gembira, mereka bisa bangga dengan produk itu. Entah gimana pun caranya, bisa dengan teks misalkan, produk ini digunakan oleh artis terkenal, katakanlah kayak gitu. Atau produk ini hanya satu dari 10 produk, jadi produknya terbatas, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu bisa menimbulkan emosi yang relate, emosi yang berhubungan dengan apa yang disukai oleh customer, sehingga mereka ada keinginan untuk membeli. Kalau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, aku akan menjelaskan secara detail. Kemudian yang nomor 6 adalah price anchoring atau beri standar. Price anchoring ini sebenarnya artinya bukan beri standar, tapi beritahu bahwa standar produk ini itu seperti ini. Maksudnya gimana? Kayak seperti yang sering aku contohkan, seperti ini. Ada es teh dengan harga 5.000, 7.000, dan 8.000. Kalau misalkan mereka sudah tahu harganya seperti itu, maka sebagian besar orang akan memilih yang 8.000. Kenapa? Standar small itu adalah 5.000, standar medium itu adalah 7.000, maka 8.000 untuk large ini akan sangat menguntungkan. Karena apa? Karena mereka punya standar, dibandingkan dengan kalau misalkan kita hanya menjual satu saja, hanya menjual es teh dengan harga 8.000, orang pasti memikirnya, kok mahal banget sih? Di toko sebelah loh aku bisa beli dengan harga 3.000, 5.000, karena kita tidak menentukan standar. Nah, kalau misalkan 3 varian tadi itu kita ubah harganya, contohnya large ini kita naikkan jadi 12.000, maka yang worth it, yang akan dibeli orang adalah 7.000, karena 12.000 ini standar yang mahal bagi mereka, karena di otak mereka sudah berpikiran bahwa harga 12.000 itu standarnya large, itu terlalu mahal bagiku, makanya aku beli yang 7.000 aja. Kenapa yang nggak yang 5.000? Karena dari 5.000 ke 7.000 hanya beda 2.000, dari 7.000 ke 12.000 bedanya jauh 5.000, makanya 7.000 ini akan dipilih. Jadi itu psychology price anchoring. Jadi kita bisa memberikan standar orang, kita bisa mengunggah beberapa produk untuk menunjukkan bahwa standar produk ini itu kayak gini loh. Paham nggak? Kalau nggak paham, komen aja di bawah, aku jelaskan lebih lanjut kok, oke? Yang nomor 7 adalah foto dengan wajah orang. Nah, kenapa harus wajah orang? Aku ambil contoh simple deh. Kalau misalkan kalian jualan baju, foto baju dengan manekin dan foto baju dengan wajah model. Kira-kira nih, lebih banyak yang disukai yang mana? Pasti dengan wajah kan, dengan model kan. Kenapa? Karena kalau misalkan dengan wajah, customer akan mempersepsikan bahwa dirinya itu sama dengan model itu. Sama dalam banyak hal. Misalnya modelnya cantik, berarti sama cantiknya. Misalkan modelnya ganteng, berarti sama gantengnya. Seolah-olah seperti itu. Padahal baju itu nggak mempengaruhi cantik atau gantengnya kan. Tapi seolah-olah di mata customer, di pemikiran customer bahwa kalau misalkan aku beli produk kamu, itu aku akan seperti dia. Itu sama halnya juga kalau misalnya kita memposting atau mengunggah foto atau video yang menunjukkan kebahagiaan orang saat menggunakan produk itu. Customer akan mempersepsikan bahwa kalau misalnya aku minum minuman itu, aku juga bisa merasakan kesenangan. Padahal kalau misalkan minum minuman itu ya biasa aja. Contohnya di iklan kopi. Kalau misalnya kita setelah minum kopi, maka di iklan itu ya orang akan langsung semangat, orang akan langsung melek gitu kan. Padahal dalam kenyataannya kayak gimana? Orang minum kopi biasa aja tuh, ya kan? Tapi kita membuat seolah orang tersebut itu melek, orang tersebut itu senang, orang tersebut itu pokoknya bahagia, pokoknya semangat kayak gitu. Biar apa? Biar customer bisa relate bahwa kalau misalkan aku beli produk itu, aku akan merasakan hal yang sama. Padahal kenyataannya biasa aja. Kemudian yang nomor 8 adalah solusi lebih dari kesenangan. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan kita jualan produk, itu usahakan jualan produk yang memberikan solusi atas sebuah masalah. Jadi kalau misalnya customer itu ada masalah apa, kita itu kasih solusinya, dibandingkan dengan kita menambah kesenangannya. Contohnya kalau misalnya kita jual sepatu, kita mentarget orang yang sering kesakitan kalau misalkan menggunakan sepatu sepatu resmi, sepatu pantofel misalkan kayak gitu, yang nyaman dipakai, yang nggak sakit meskipun dipakai berjam-jam. Nah, itu sama dengan kita memberikan solusi dibandingkan dengan kita menjual sepatu pantofel yang model-model tertentu. Orang kalau misalnya ada masalah, mereka akan membeli produk yang menyelesaikan masalahnya. Itu dulu. Kalau misalkan mereka sudah selesai masalahnya, baru mereka beralih ke produk yang lain. Jadi kalau misalnya kalian ingin pelanggan yang loyal, pelanggan yang membeli ke kalian,
itu aku sarankan fokus ke solusi, bukan hanya ke kesenangan. Kemudian yang nomor 9 adalah perbandingan produk. Nah, perbandingan produk ini maksudnya adalah produk umum. Produk kita itu seolah-olah berguna atau lebih baik dibandingkan dengan produk umum. Kaos dengan gambar tertentu. Nah, kita bandingkan dengan kaos polos. Nah, kaos ini itu memiliki fungsi ini, memiliki ini dibandingkan dengan kaos polos biasa. Jadi itu seolah-olah kita itu unggul dibandingkan dengan produk lain. Tapi jangan sampai membandingkan dengan brand lain ya, atau toko lain ya, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Oke, nomor 10 yang terakhir adalah puji produk sendiri. Puji produk sendiri itu maksudnya berikan produk sendiri itu pujian yang bener-bener tinggi. Misalnya dari sisi harga, kalian tulisi di sebelum harga itu hanya dengan ini, hanya dengan Rp100.000 kamu bisa memiliki produk ini. Hanya dengan dibandingkan dengan produk ini harganya Rp100.000. Kira-kira orang lebih tertarik yang mana? Yang hanya dengan kan? Karena kata-kata hanya dengan itu membuat seolah-olah harga produk itu murah, terlihat murah. Atau kita bisa mengklaim bahwa ini sepatu terbaik yang cocok digunakan di musim dingin, katakanlah kayak gitu. Pujian-pujian tersebut di produk kita itu akan membuat orang semakin iya ya, berarti kalau misalkan aku beli produk itu aku mendapatkan keuntungan yang lebih. Secara psikologi itu orang kayak gitu, tanpa kita berkata apapun, tanpa kita menyuruh orang atau memaksa orang kamu harus beli produk ini, wajib beli produk ini, kita nggak bilang kayak gitu. Tapi kita mempengaruhi orang agar memikirkan itu sendiri, karena orang-orang itu biasanya lebih suka atas keinginannya sendiri dibandingkan dengan dipaksa, ya kan? Kalau misalkan orang dipaksa beli, orang nggak akan mau dong. Siapa yang mau dipaksa coba? Tapi kalau misalnya kita menimbulkan psikologi orang agar mereka itu punya keinginan untuk membeli, maka kita berhasil untuk melakukan strategi marketing. Oke, itu tadi 10 alasan orang untuk membeli produk kamu secara psikologi. Kamu bisa menggunakan 10 cara itu untuk semakin memikat orang dalam membeli produk kamu. Kalau misalkan kamu ingin tahu informasi atau ilmu tentang bisnis-bisnis lainnya, kamu bisa cek video di description box di bawah. Aku sudah siapkan playlist video gratis yang bisa kalian pelajari untuk meningkatkan bisnis kalian. Dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya. Ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.